Warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kali ini kita akan berbicara mengenai aplikasi dari turunan ya. Sebenarnya aplikasi ini sudah banyak yang kita ketahui, aplikasi dari turunan, yaitu terutama kalau di bidang fisika itu adalah ada posisi, kecepatan, dan percepatan. Dimana untuk yang posisi, kecepatan, dan percepatan kita bisa nyatakan ke dalam sebuah fungsi seperti itu ya. Nah, di sini untuk posisi, kecepatan, dan percepatan hubungannya dengan turunan itu adalah kalau ini adalah posisi, yang xt ini adalah posisi, maka yang V adalah turunan dari posisi terhadap variabelnya. Seperti itu ya, jika variabelnya adalah posisi terhadap waktu, maka kecepatan adalah turunan pertama dari posisi tersebut terhadap waktu. Sedangkan percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Seperti itu ya, juga sama terhadap waktu. Karena kan kita menghitungnya kecepatan dan percepatan dalam waktu ya. Nah, jadi di sini hubungannya untuk posisi, kecepatan, dan percepatan, posisi adalah awal ya, untuk yang awalnya, sedangkan kecepatan adalah turunan pertama dari posisi, dan percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi. Seperti itu ya. Jadi, untuk posisi kecepatan dan percepatan, kita memiliki hubungan yaitu saling turunan antara posisi dengan kecepatan, kecepatan dengan percepatan. Seperti itu ya. Jadi kalau yang ini contohnya, misalkan posisinya dinyatakan dalam bentuk xt 2t kuadrat sin t. Nah, di mana nanti untuk apa ini? Untuk kecepatannya kita tinggal turunkan yang sebelah sini. 2t kuadrat dikurunkan jadi 4t, sin t dikurunkan jadi cos t, seperti itu ya. Dan seterusnya untuk kalau misalkan kita mencari kecepatannya, maka kita tinggal menurunkannya lagi, yaitu dengan 4t kalau kita turunkan menjadi 4, cos t kalau diturunkan menjadi sin t, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan tidak akan banyak membahas mengenai teknisnya. Jadi untuk teknisnya menurunkan dan lain-lain, silahkan dipelajari secara mandiri karena sebenarnya teknis penurunan ini sudah belajar di materi SMA ya, SMA kelas 2 kalau nggak salah, seperti itu ya. Atau yang sederajat dengan SMA kelas 2. Nah, di sini bisa kita lihat nih untuk yang namanya percepatan, kecepatan, dan posisi. Ini adalah perpindahan posisi, kecepatan, sama percepatan. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa cek kalau misalkan dia berpindah, maka ya kecepatannya bertambah. Atau bisa jadi percepatannya juga bertambah. Seperti itu. Jadi, yang penting yang pertama harus ada adalah posisi atau perpindahannya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi ini salah satu konsep yang paling sering kita dengarkan di SMA ya, yaitu tentang posisi, kecepatan, dan percepatan. Seperti itu. Untuk aplikasi turunan. Oke, selanjutnya adalah penurunan atau aplikasi turunan yang lain, yaitu adalah tentang maksimum dan minimum. Dimana untuk dari turunan kita bisa cek dia itu nilai maksimum atau minimum. Tapi ingat-ingat dia adalah maksimum lokal. Nah, kenapa disebut lokal? Atau minimum lokal. Kenapa disebut lokal? Karena dia ada dalam sebuah interval. Seperti itu ya. Jadi kalau maksimum lokal, minimum lokal berarti dia ada dalam sebuah interval. Ada dalam sebuah himpunan. Seperti itu ya. Jadi dalam sebuah himpunan itu lokal maksimumnya seperti ini. Seperti itu. Minimumnya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, di sini selain itu maksimum dan minimum lokal ini juga bergantung pada bentuk atau jenis fungsinya. Perhatikan fungsi grafik yang sebelah sini. Kita sebut lokal maksimum itu adalah yang sebelah sini. Kenapa dia disebut dengan lokal maksimum? Karena dari yang lain dia titik paling tinggi dari antara sebelah sini sampai ini. Dari titik sebelah sini sampai sini, ini adalah lokal maksimum atau maksimum yang paling tinggi di antara interval ini. Seperti ini, gitu kan ya. Nah, saya sebut A sampai B, seperti itu ya. Atau dari bawahnya itu adalah 0,4 sekian sampai 0,9 gitu kan ya. Jadi makanya dia disebutnya lokal maksimum.
Seperti itu. Jadi ini disebutnya lokal maksimum. Nah, sedangkan kalau untuk global maksimum yang mana? Nah, ini ternyata masih ada di sebelah sini. Ini kalau saya teruskan juga, itu juga masih ada maksimumnya. Seperti itu. Jadi, global maksimum itu sangat susah kalau misalkan kita mencarinya di fungsi yang dia itu bisa naik terus atau bisa turun terus. Seperti itu ya. Atau fungsi-fungsi yang tidak, bahasa ininya tidak periodik ya. Jadi, kita nggak bisa punya global maksimum, nggak bisa punya global minimum. Seperti itu ya. Karena bisa naik, bisa turun sampai dia itu tak terbatas seperti itu ya. Karena apa ya? Kalau yang fungsinya itu bukan periodik, fungsi yang bukan periodik, ya dia pasti bisa naik terus atau turun terus seperti itu ya. Atau konstan seperti itu ya. Atau konstan terus. Kalau konstan terus ya fungsi konstan saja seperti itu. Nah, di sini kita bahas lagi mengenai lokal maksimum. Jadi dia di antara interval. Jadi lokal maksimum itu adalah di antara interval A sampai B. Dia lokal maksimumnya adalah yang sebelah sini. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada lagi interval yang lain, maka ya dia akan punya lokal maksimum yang lain. Ada lagi, dia juga akan punya, ada interval yang lain, dia akan juga mempunyai lokal maksimum yang berbeda. Seperti itu. Misalkan saya gambar lanjutkan seperti ini, maka di sini ini juga merupakan lokal maksimum. Saya tulis lokal max ya. Seperti itu. Jadi ada titik-titik yang merupakan dia lokal maksimum atau minimum lokal atau lokal minimum. Seperti itu ya. Nah, kita tahu dari mana maksimum sama minimumnya. Maksimum sama minimumnya didapat dari turunan pertama yang diset sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi, kalau turunan pertama diset sama dengan 0, maka dia menimbulkan maksimum atau minimum lokal. Nah, kita tahu dari mana maksimum sama minimum. Kalau maksimum, dia cirinya turunan keduanya adalah kurang dari 0. Sedangkan kalau minimum, turunan keduanya adalah besar dari 0. Seperti itu ya. Jadi, di sini kita bisa tahu dia itu jenisnya maksimum atau minimum. Dia turunan pertama atau turunan keduanya. Kalau kurang dari 0, maka dia itu adalah maksimum. Kalau besar dari 0, maka dia itu adalah minimum. Nah, ini adalah penerapan secara umum. Seperti itu ya. Jadi, dari sebuah fungsi, kita bisa tahu nilai maksimum, nilai minimumnya, nilai maksimumnya itu ada berapa, minimumnya ada berapa. Seperti itu ya. Karena nanti kita tinggal set nih, f aksen x sama dengan 0. Saya beri contoh, misalkan fx-nya adalah x pangkat 3. Seperti itu ya. Terus di belakang ada apalah gitu kan ya di belakang. Kita ini akan punya maksimum atau minimum ada berapa? Ya kita cek turunannya. Turunannya adalah f aksen x sama dengan 0 seperti itu ya. Jadi kita turunkan dia menjadi 0. Misalkan saya anggap yang ini adalah 3x kuadrat. Ya enggak? 3x kuadrat minus apa gitu kan ya. Ada sesuatu gitu kan ya. Sama dengan titik-titik-titik gitu kan ya. Sama dengan 0 seperti itu. Nah, kita tinggal cek aja bahwa nanti 3x kuadrat ini, bentuk 3x kuadrat ini akan mempunyai solusi x1 dan x2. Seperti itu ya. Jadi, bergantung dari banyak fungsinya, maka kita akan menemukan banyak fungsi maksimum dan banyak fungsi maksimum. Banyak lokal maksimum dan banyak lokal minimum. Kalau misalkan ada bentuk turunannya adalah kuadrat, maka dia hanya akan ada dua nilai. Kalau bentuk turunannya yang ini ya, turunan yang ini bentuknya adalah pangkat 3, maka dia akan ada 3. Kalau ada 4, ada 4, ada 5, ada 5, dan seterusnya seperti itu. Jadi akan ada banyak lokal maksimum dan lokal minimum bergantung dari derajat fungsinya. Fungsi pangkat 3 akan memiliki dua jenis lokal maksimum atau lokal minimum. Banyaknya ya dua ya. Dua apa ya? Berjumlah 2, lokal maksimum sama lokal minimum. Sedangkan kalau fungsi berderajat 4, dia akan mempunyai 3. Seperti itu ya, berderajat 5 mempunyai 4, berderajat 6 punya 5, seperti itu dan seterusnya. Jadi dia akan memiliki maksimum atau minimum, lokal maksimum atau lokal minimum derajatnya banyaknya 1 dibanding dari kurang dari kok kurang dari 1 sih. 1 kurangnya dari derajatnya sendiri. Jadi kalau 4
Kalau derajatnya 4, maka banyaknya lokal maksimum atau minimum akan ada 3. Kalau ada 5, maka akan ada 4. Kalau ada 6, akan ada 3. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuknya ini, Pak? Bentuknya apa? Tidak reguler, gitu kan? Bentuknya adalah sin. Kan sin nggak ada derajatnya ya? Nah, kalau sin atau bentuk-bentuk trigonometri yang lain, maka kita bisa cek nilai maksimum dan nilai minimumnya dari fungsinya. Seperti itu ya. Sin nilai maksimumnya berapa? 1. Seperti itu ya. Jadi kalau apapun bentuk yang sin, dia nilai maksimumnya selama dia bentuknya adalah sin apapun. Ini gini kan ya. Sin saya sebut sin fx, maka dia akan maksimumnya adalah 1. Kecuali saya kalikan di depan 2. 2 kali sin fx, maka 2 kali 1 maksimumnya, yaitu adalah 2. Seperti itu ya. Jadi ada nilai maksimum dan minimum yang bisa kita terka tanpa harus menggunakan integral, tanpa harus menggunakan diferensial. Tapi kalau untuk diferensial, kita bisa pakai semuanya di fungsi-fungsi non-trigonometri. Seperti itu ya, fungsi-fungsi yang kita nggak tahu nilai maksimum atau minimumnya kalau nggak pakai diferensial. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah materinya untuk maksimum dan minimum. Kegunaannya apa, Pak? Banyak. Seperti itu ya. Kegunaannya misalkan kalau dalam suatu fungsi gitu kan ya, suatu fungsi penjualan, kita bisa memperkirakan nih. Memperkirakan nilai maksimumnya berapa. Seperti itu ya. Kalau dalam informatika kita bisa sebenarnya ada yang namanya kan wifi ya. Kalian pernah ini sering pakai wifi kan ya, wifi dan lain-lain itu yang jaringannya kabel, itu ada nilai maksimum jarak gitu kan ya, ada maksimum jarak, ada maksimum sinyal, ada maksimum yang lain-lain gitu kan ya, itu variabelnya bergantung juga dari turunan seperti itu ya, untuk mencari nilai maksimum sama minimumnya seperti itu ya. Jadi dia bisa digunakan untuk mencari maksimum dan minimum dari fungsi apapun selama dia itu merupakan sebuah fungsi. Seperti itu ya. Jadi kalau fungsinya, kecuali fungsi trigonometri lah. Ya, trigonometri ada sendiri seperti itu ya. Fungsinya adalah bentuk aljabar, fungsi-fungsi transcendence yang lain juga ada yang selama dia memiliki turunan seperti itu. Nah, jadi itu adalah adalah materinya untuk maksimum dan minimum. Selain itu apa lagi? Nah, satu lagi misalkan adalah dia itu kita bisa tentukan di titik ini kayak yang kemarin itu kayaknya saya sudah jelaskan. Kita bisa tahu dia itu akan naik atau akan turun. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk memprediksi. Biasanya untuk memprediksi saham kalau di ekonomi, memprediksi keadaan daya beli masyarakat dan yang lain-lain seperti itu ya. Di mana nanti akan ada simulasi simulasi fungsi makroekonomi atau mikroekonomi yang terjadi dengan fungsi-fungsi atau rumus-rumus yang sudah ada. Nah, di sana kita bisa cek tuh maksimumnya berapa, minimumnya berapa, dengan apa? Dengan turunan. Seperti itu ya, meskipun ya turunannya nggak semudah yang ini, seperti itu ya, karena turunannya itu biasanya ada banyak variabel, seperti kan ya. Jadi ya tidak semudah ini, tetapi dia konsepnya tetap sama, yaitu adalah konsep turunan untuk mencari perubahannya akan positif atau negatif, seperti atau bertambah atau berkurang, seperti itu ya. Jadi itu pun kalau misalkan di sinyal juga sama ya, di sinyal komputer dan lain-lain. Ya kalian kenapa kita bisa menggunakan komputer ini ya sebenarnya juga karena kalkulus. Kalau kita nggak memperkirakan kapan dia akan panas maksimumnya berapa, daya maksimumnya berapa, keluarannya maksimumnya berapa, ya ini nggak jadi cepat, bahkan akan cepat rusak atau bahkan nggak jadi seperti itu ya, nggak jadi alat elektronik yang ada seperti itu karena ya semuanya berbasis perubahan seperti itu ya. Baik kalau misalkan kalau yang di biologi ini paling enak nih perubahan laju, misalkan laju membusuknya makanan. Nah, itu kan kita bisa modelkan terus tiba-tiba kita tahu nih, oh setelah berapa hari dia akan busuk. Nah, maka dengan orang ekonomi bilang, oh ini expired date-nya sekian, seperti itu ya. Atau di makanan kalian bisa tahu kan expired date itu ada gitu kan. Nah, itu diperkirakannya berdasarkan apa? Ya bisa aja berdasarkan turunan. Konsepnya adalah konsep turunan seperti itu. Oke, jadi itu saja untuk materinya. Selanjutnya adalah tugas, yaitu adalah tugas dari minggu yang kemarin sebenarnya, karena saya baru bisa upload, jadi saya upload sekalian, seperti itu ya.
Tugasnya, jadi tugasnya dikerjakan boleh di apapun gitu kan ya, yang penting nanti bisa di-convert ke PDF. Jadi saya hanya menerima di assignment-nya itu hanya menerima .pdf. Kalian boleh foto lalu kirim dalam bentuk PDF, dan ingat-ingat teman-teman, PDF-nya maksimal kalau nggak salah itu 5 mega deh, atau 1 mega ya, saya lupa. Seperti itu. Jadi ada maksimalnya, kalau bisa di bawah ini gitu kan ya. Lebih amannya kalau di bawah 1 mega. Insya Allah ya, kalau misalkan foto ya kalian bisa kompres terus sampai dia itu ukuran di bawah 1 mega. Cuman ya yang jelas seperti itu ya. Fotonya yang jelas atau tulisan tangannya yang jelas seperti itu. Nah, soalnya ada berapa? Ada 3 soal. Yang pertama adalah ini, kedua ini, dan ketiga ini. Kalian cukup menjelaskan, menjawab apa yang ditulis atau apa yang ditanyakan di soal dan cara mendapatkannya. Seperti itu ya. Jadi ada cara dan ada jawabannya. Nah, selanjutnya untuk absensi minggu ini berlaku normal, seperti itu ya. Jadi absensi berlaku normal, tapi untuk minggu kemarin absensinya diambil dari siapa yang mengerjakan tugas. Untuk tugas ini semuanya sekelas, semua kelas baik kelas C, kelas D, kelas E, dan kelas F, ini jangka waktunya ada tanggal 11 sampai tanggal 17 jam 10.00. Seperti itu ya. Jadi ini saya mulai ini jam 7 ya. Jadi jam 7 sampai jam 10, di mana dia itu tanggal 11 sampai tanggal 17. Yang tidak mengumpulkan berarti tidak ikut absen di minggu yang kemarin, plus tidak mengumpulkan tugas pertama. Jadi mohon untuk mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah nilai pertama gitu kan ya. Nilai pertama selain nilai yang tambahan yang kemarin. Untuk nilai tambahan saya belum berikan nilainya ya, nilai plus 1 atau plus 2-nya, karena ada 2 soal. Nanti akan saya berikan seperti itu ya. Jadi ini adalah nilai pertama. Jadi usahakan kalian mendapatkan nilai maksimal di tugas pertama ini, karena ya tugasnya saya rasa ini masih lumayan mudah. Kalian boleh untuk saling berdiskusi dan lain-lain, silahkan, karena ini tugas. Cuman yang ditekankan adalah kalian menulis atau mengerjakannya sendiri, seperti itu ya. Jadi jangan sama dengan yang punya orang lain, seperti itu. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Oke, sampai jumpa di minggu depannya lagi. Jangan lupa tugasnya yaitu tanggal 11 sampai tanggal 17 dari jam 7 sampai jam 10 ya. Jadi ini nggak bisa ngumpulin lagi kalau di atas jam 10. Saya udah berikan 6 hari. Seperti itu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.